Ada orang yang dibangkitkan nanti langsung disambut, diberikan jubah kemuliaan, dinaikkan ke atas kendaraan khusus, lalu iring-iringan didampingi oleh para malaikat menuju padang mahsyar. Ternyata sampainya di padang mahsyar, dia tidak diapa-apain, tidak ada proses tanya jawab, tidak ada timbang menimbang amal. Dia langsung digiring menuju ke titian. Sampai di seberang titian sudah menunggu lagi kendaraan atau kendaraan yang tadi yang melaju dengan kecepatan seperti sekejap mata. Zup, sampai langsung di seberang. Padahal titian itu jaraknya, kata Rasulullah SAW, dapat memuat seluruh bumi dengan segala isi langit. Begitu jauhnya perjalanan. Tapi orang yang level ini, level tertinggi ini, zup, langsung sampai di sebelah. Sampai di sebelah, dia minum air telaga Nabi SAW, dan dia pun masuk surga dari pintu manapun yang mereka sukai. Mereka masuk surga tanpa hisab. Jumlah mereka tahu berapa? Awal-awal Nabi mengatakan jumlah mereka cuma 70.000 orang. Lalu aku berdoa kepada Allah nanti di hari kiamat agar ditambahkan. Lalu Allah menambahkan, Allah berkata kepada aku, hai Muhammad, setiap 1.000 orang dari 70.000 tadi kalikan 70. Kalikan 70.000. Maka totalnya adalah 4.900.000 orang. Lalu aku sujud lagi, aku minta tambah lagi kepada Allah, kata Rasulullah. Lalu Allah berkata kepadaku, hai Muhammad, tidak ada lagi minta tambah setelah ini. Ini yang terakhir. Engkau ciduklah 3 kali cidukan dengan cidukanmu. Entah berapa itu satu cidukan, tidak ada satupun ulama yang bisa menjelaskannya. Pokoknya diciduk 3 kali cidukan lagi. Itulah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ditimbang, tanpa susah-susah di mizan, ya, di sirat, ya, di titian. Dia langsung masuk surga. Kado terindah tadi, kalau Bapak memang mau masuk surga tanpa hisab. Ibu mau, Bu? Mau masuk surga tanpa hisab? Ini paket kado terindah. Kalau ibu mampu, lakukanlah. Tapi semua yang saya sebutkan berikut ini, semuanya dalam ruang lingkup kita semua mampu buat. Jangan pikir hanya para nabi saja yang bisa buat. Enggak, kita orang biasa bisa buat, asal azabnya kuat, azam, tekadnya kuat. Apa itu? 4 dari hadis. Maaf, 4 dari ayat, 3 dari hadis. 4 dari ayat 1, dia wajib mengimani seluruh isi Al-Quranul Karim dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad tanpa ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang ditolaknya. Ini syarat pertama. Ya, wajib mengimani semua, menerima semua tanpa ada satu ayat pun, satu hadis pun yang ditolaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama ini rasanya kita bisa, ya kan? Yang kedua, dia mengerjakan apapun perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang wajib-wajib dia kerjakan tanpa ada satupun yang berani ditinggalkannya, kecuali dia memang tidak mampu. Dia kerjakan semua, tidak ada yang tidak dikerjakan. Yang ketiga, dia tinggalkan semua yang Allah dan Rasulnya haramkan. Yang keempat, semua yang makruh-makruh, semua yang makruh-makruh ditinggalkan. 3 dari hadis. Dia ada 7 syaratnya tadi, ya. Dan ini adalah kado terindah menuju kampung akhirat. Yang keempat, yang kelima. Jadi yang 3 ini dari hadis, ya. Yang kelima adalah jangan pernah berobat dengan cara kai. Jangan berobat dengan cara kai. 3 perobatan yang menyembuhkan, tapi 2 aku sukai, yang 1 aku tidak menyukai, kata Nabi. Yang 2 menyembuhkan adalah yang pertama, berbekam. Yang kedua adalah dengan menggunakan herbal seperti madu. Dan yang ketiga, kai. Yang 2 menyembuhkan, yang ketiga aku tidak menyukainya. Kai itu apa, Ustaz? Kalau kai di zaman Nabi, yaitu segala perobatan yang menggunakan energi panas, api. Kalau di zaman sekarang, kai itu termasuk diantaranya operasi, termasuk laser, termasuk kemoterapi, termasuk yang hasilnya menggunakan energi api dan panas, yang menggunakan unsur-unsur. Nabi mengatakan aku tidak menyukainya. Walaupun dia menyembuhkan, aku tidak menyukainya, karena itu adalah bahagian daripada penyiksaan. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang pertama. Apa tuh yang nomor 5? Bisa nggak tidak berobat dengan kai? Kalau kata dokter kemoterapi, enggak. Kemo, enggak.
Kamu akan sembuh dengan kemo, biarlah. Saya katakan tidak, karena saya tidak mau masuk surga nanti dalam keadaan dihisab. Saya ingin masuk surga tanpa hisab. Yang kedua dari apa? Dari hadis, urutannya nomor ke-6. Yang kedua dari hadis, yaitu jangan pernah mau minta meruqyah ada orang lain meruqyah diri kita. Walaupun minta diruqyah bukan dosa ya, bukan dosa. Bahkan secara syariat sah-sah saja minta diruqyah oleh orang yang soleh, orang yang taat, orang yang berilmu, orang yang beriman. Boleh Pak. Tetapi untuk bisa masuk surga tanpa hisab, jangan minta diruqyah. Sebaiknya gimana? Ruqyah diri sendiri. Rasul mengajarkan, tempelkan telapak tanganmu ke tempat yang kau sakit, lalu bacalah. Setelah engkau baca, ya, ulangi sampai 7 kali, engkau akan disembuhkan oleh Allah. Itu kan meruqyah diri sendiri. Cuma Bapak Ibu, kalau datang orang ingin meruqyah kita, maka kita nggak usah menolak pula. Kita ini orang soleh, orang taat, dia datang berkunjung, dia ruqyah kita, diletakkannya tapak tangannya di kepala kita, dibacakan ayat Al-Quran, lalu kita tepuk pula tangannya, ruqyah dan yo. Kalau kita diruqyah orang, tidak apa-apa, ikhlaskan saja dan dengarlah bacaannya, dan itu jadi ibadah bagi kita ya. Niatkan untuk kesembuhan, tidak apa-apa, kan bukan kita yang minta. Yang tidak boleh adalah kita yang minta. Begitu, catat itu baik-baik Pak. Kalau kita minta ya nggak boleh. Tapi kalau orang lain datang atau keluarga kita yang minta tanpa minta pendapat dengan kita, tahu-tahu dah datang orang yang akan meruqyah karena permintaan keluarga kita, nggak apa-apa, biarkan saja dia meruqyah. Intinya jangan kita yang minta, ada orang lain didatangkan untuk meruqyah kita. Atau yang sakit bukan kita, tapi anak kita panggil guru, orang soleh, orang taat untuk meruqyah anak kita. Ini termasuk orang yang tidak akan masuk surga tanpa hisab. Ini tidak termasuk orang yang akan bisa masuk surga tanpa hisab. Harusnya kita sendiri meruqyah. Kenapa mengandalkan orang lain? Ya, paham Bapak Ibu? Kira-kira bisa nggak yang nomor 2 nih? Bisa nggak? Makanya harus ada ilmu tentang meruqyah. Yang terakhir, yang ke-7, supaya bisa masuk surga tanpa hisab. Yang ke-7, jangan pernah ada punya kepercayaan dan keyakinan sial. Kita harus menolak keyakinan adanya perkara-perkara sial. Angka 13 itu angka sial. Sehingga banyak pesawat nggak akan ada angka 13, hotel-hotel tidak akan ada angka 13. Ya. Tapi untuk gaji yang tanggal 13 itu ditunggu-tunggu ya. Ada 3 balen. Iya. Kalau lahir anak yang ke-13 dianggap anak sial, maka anak itu akan diserahkan ke panti asuhan, akan dikasihkan ke orang. Bagi kita tidak boleh ada keyakinan yang berkaitan dengan masalah sial-sial. Jangan percaya itu. Oke? 7 ini selesai. Jadi inilah orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak nih ya? Bisa tidak? Ada yang mustahil nggak dari yang 7 syarat tadi? 4 dari ayat, 3 dari hadis. Ada yang mustahil tidak? Berarti kalau kita punya azam dan tekad yang kuat, bismillah, lakukan Pak.